Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Agnelita Ayu dengan NPM 2018-1450. Pada video kali ini saya akan membahas tentang faktor-faktor apa saja nih yang menjadi penghambat perdagangan luar negeri. Kita langsung masuk aja ya ke materi. Perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri adalah suatu kegiatan transaksi jual beli antar suatu negara dengan negara lainnya atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan internasional mencakup di dalamnya kegiatan ekspor dan impor. Ekspor-impor menjadi komponen penting dalam perdagangan internasional. Pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan, ataupun pemerintah. Perdagangan internasional tidak hanya berdampak pada pendapatan negara, akan tetapi juga turut serta membuka peluang kerja, menjaga hubungan baik antar negara, dan juga meningkatkan kemakmuran. Kendati demikian, dalam melakukan perdagangan internasional bisa dibilang tidak mudah, karena ada beberapa faktor yang bisa menghambat terjadinya perdagangan internasional. Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi penghambat perdagangan internasional. Yang pertama adalah faktor perbedaan mata uang antar negara. Perbedaan mata uang di setiap negara dapat menghambat perdagangan antar negara. Negara yang melakukan kegiatan ekspor biasanya meminta kepada negara pengimpor untuk membayar dengan menggunakan mata uang negara pengekspor. Namun, agar kedua negara diuntungkan dan lebih mudah proses perdagangannya, harus ada penetapan mata uang sebagai standar internasional. Nah, biasanya untuk kasus seperti ini, mereka menetapkan mata uang USD, karena mata uang USD ini sudah sangat mendunia. Yang kedua adalah kualitas sumber daya yang rendah. Sumber daya manusia yang rendah bisa membuat kualitas hasil produksi akan rendah pula. Suatu negara akan memiliki kualitas barang rendah, akan sulit bersaing dengan barang-barang yang dihasilkan oleh negara lain yang kualitasnya lebih baik, karena negara lain pun juga enggan untuk mengambil risiko jika mereka bekerja sama dengan negara yang kualitas barangnya pun rendah. Jadi kalau misalnya mereka bekerja sama, mereka mengimpor barang-barang dari negara yang kualitas barangnya rendah, mereka pun juga akan sulit untuk menjual kembali barang-barang tersebut di negaranya. Yang ketiga adalah pembayaran antar negara sulit dan beresiko. Pada saat melakukan kegiatan ekspor impor, biasanya mereka akan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Apabila pembayarannya dilakukan secara langsung, biasanya akan mengalami kesulitan dan beresiko. Nah, biasanya nih pengekspor tidak mau menerima pembayaran secara tunai, akan tetapi mereka biasanya memiliki kesepakatan untuk melalui clearing internasional atau telegraphic transfer. Karena kalaupun mereka tunai, kalau tunai itu tidak ada tanda buktinya, jadi berbahaya juga untuk setiap negara. Jadi nggak ada bukti-bukti transaksinya. Yang keempat, adanya kebijakan impor dari suatu negara. Setiap negara pastinya akan melindungi barang-barang hasil produksinya. Mereka tidak ingin barang-barang produksinya tersaingi oleh barang-barang dari negara lain. Hal tersebut membuat setiap negara akan menerapkan kebijakan untuk melindungi barang-barang dalam negeri, seperti dengan menerapkan tarif impor. Apabila tarif impor tinggi, maka barang impor tersebut akan menjadi lebih mahal daripada barang-barang dalam negeri, sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi kurang tertarik untuk membeli barang impor. Adanya kebijakan seperti ini dapat membuat para pelaku usaha berpikir panjang untuk melakukan perdagangan dengan negara tersebut, walaupun dalam setiap kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau misalnya mereka bekerja sama, tapi yang barang impor ini pun dari mereka impornya aja tuh sudah mahal. Nah, pasti negara yang membelinya, yang mengimpornya pun juga akan bingung untuk menjual kembali di negaranya mereka, karena dari merekanya aja udah mahal. Nanti gimana nanti mereka untuk ngejualnya lagi ke masyarakat yang ada di negara tersebut. Nah, yang kelima, adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Organisasi ekonomi regional biasanya akan mengeluarkan peraturan ekspor dan impor khusus untuk negara anggotanya.
Jadi, apabila ada negara di luar anggota organisasi tersebut melakukan perdagangan dengan negara anggota akan mengalami kesulitan. Hal tersebut tentu bisa menjadi faktor penghambat perdagangan internasional bagi negara yang tidak bergabung ke dalam organisasi tersebut. Jadi sebenarnya penting banget ya untuk suatu negara masuk ke dalam suatu organisasi-organisasi yang banyak di dalamnya negara-negara yang berkembang atau negara maju, agar jika mereka mau mengekspor barang-barang dari negaranya, mereka lebih mudah untuk mendapatkan pengimpornya gitu. Untuk bekerja samanya pun lebih mudah gitu. Yang keenam, ada keamanan suatu negara. Keamanan merupakan faktor penting dalam kesuksesan perdagangan internasional. Keamanan sangat berpengaruh saat menjalin kerjasama dengan negara lain. Apabila suatu negara tidak aman, maka orang akan merasa takut untuk melakukan transaksi, dan itu tentu akan menjadi penghambat perdagangan internasional terhadap suatu negara. Kalau suatu negara aja udah nggak aman, pasti kan dari negaranya aja pun, karena kan kalau kita mau bekerja sama dengan suatu negara, kita pun juga harus bisa melihat bagaimana negaranya, aman atau tidaknya. Kalau mereka tidak aman, ya gimana kita bisa mau bekerja sama. Yang ketujuh, menurunnya tingkat kesejahteraan suatu negara. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurunkan keinginan untuk membeli barang atau jasa karena sedikitnya uang yang mereka miliki. Hal tersebut tentu dapat membuat suatu negara sulit untuk melakukan perdagangan internasional. Jadi, kalau misalnya suatu negara tingkat kesejahteraannya aja tuh rendah, pasti kan otomatis untuk biaya hidup mereka, keuangan mereka pun juga rendah. Jadi, kalaupun mereka bekerja sama dengan negara lain, mereka pasti akan sulit untuk mendapatkan feedback atau mendapatkan suatu keuntungan dari negara tersebut, karena warga atau masyarakatnya pun juga pasti enggan ataupun jarang untuk membeli barang-barang yang diekspor dari negara lain. Yang kedelapan, kurs mata uang tidak stabil. Setiap negara memiliki mata uang yang tak sama dengan nilai tukar berbeda. Selisih nilai tukar mata uang itulah yang dimaksud dengan kurs mata uang. Maka dari itu, apabila kondisi kurs tidak stabil akan membuat importir dan eksportir mengalami kesulitan dalam hal menentukan harga, sehingga berdampak pada permintaan dan penawaran. Hal tersebut dikarenakan hal ini sangat jelas menjadi faktor penghambat perdagangan internasional, sehingga pengusaha enggan melakukan ekspor impor dengan kondisi kurs tidak stabil. Nah, biasanya kalau kayak gini kan, kalau kurs-kursnya nih yang lagi naik turun, nah biasanya kalau yang lagi rendah banget sih yang bikin sulit untuk mereka melakukan ekspor impor, karena kalau kursnya rendah pun mereka juga bingung untuk membelinya dengan harga yang rendah, dan mereka akan menjualnya dengan harga yang seberapa gitu di negara mereka. Kalau mereka belinya aja dengan harga rendah, mereka tidak akan mendapat keuntungan gitu. Yang kesembilan, ada peraturan anti dumping. Penerapan politik anti dumping ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi usaha dan industri gempuran barang impor yang harganya lebih murah. Apabila hal tersebut dibiarkan, akan membahayakan produk domestik dalam negeri. Hal tersebut dikarenakan karena barang impor yang dijual lebih murah daripada barang lokal. Kebijakan anti dumping ini dilakukan dengan cara menaikkan tarif bea masuk sebuah produk impor untuk menekan harga produk tersebut tidak bisa dijual lebih murah dari harga barang lokal. Yang ke-10, terjadinya perang. Apabila terjadi perang, dapat menyebabkan hubungan antar negara terputus. Selain itu, kondisi perekonomian negara tersebut juga akan mengalami kesulitan. Peristiwa seperti itu akan menjadi penghambat perdagangan internasional antar negara. Jadi kalau di dua negara terjadi perang atau satu negara terjadi perang, pasti otomatis kan tingkat kesejahteraan mereka menurun. Nah, terus income mereka untuk biaya hidup mereka pun juga pasti rata-rata akan menjadi kemiskinan, karena di dalamnya aja tuh udah terjadi peperangan gitu kan. Jadi untuk negara lain pun juga enggan atau pasti tidak ada selera untuk mau bekerja sama dengan negara tersebut. Sekian adalah contoh-contoh faktor penghambat perdagangan luar negeri. Nah, saya akan memberikan satu contoh studi kasus tentang faktor penghambat perdagangan luar negeri, yaitu kualitas sumber daya yang rendah. Dan saya mengambil contoh adalah negara saya sendiri, yaitu Indonesia.
Nah, ini saya lihat di Google, yaitu kampanye tolak CPU Indonesia di Prancis. Pemerintah Indonesia harus bekerja keras merayu pengusaha dan masyarakat Prancis dan Belanda yang saat ini menjadi pasar CPU dari Indonesia. Mereka dikhawatirkan menolak minyak kelapa sawit Indonesia lantaran diisukan tidak ramah lingkungan. Organisasi di Prancis mengajukan agar diterapkan pajak impor CPU sebesar 300%. Penerapan pajak impor ini dilatar belakangi kampanye produk kelapa sawit berbahaya untuk kesehatan. Pemerintah mengakui kampanye hitam soal sawit di Indonesia masih akan berlangsung, padahal saat itu di Eropa mengimpor sekitar 4,5 juta ton CPU dari berbagai negara dan paling banyak mengimpor dari India dan Cina, sedangkan ekspor CPU Indonesia ke Eropa hanya sekitar 1,5 sampai 1,8 juta. Nah, jadi ini sangat penting banget ya, sumber daya kita itu sangat berpengaruh banget sebenarnya buat ekspor impor, karena kan kita dilihat juga nih sumber daya kita bagus atau enggaknya. Kalau misalnya kayak gini kan jadi warga negara-negara lain pun juga bingung gitu untuk gimana ya kalau kita mau ekspor tapi kualitasnya aja nih diragukan gitu. Jadi mereka pun juga pasti akan meragukan.